Penguat imunitas tubuh dan bisa meningkatkan kemampuan pernapasan, terutama bagi pengidap gangguan pernapasan. Itu dia manfaat dari jamur jenis Cordyceps militaris yang sempat hangat diberitakan sebagai penangkal COVID-19. Kita bisa mengkonsumsinya dalam bentuk kapsul. Cocok nih buat harus kembali menjalani aktivitas di luar rumah saat masa pandemi. Jamur ini sudah dikenal sebagai obat tradisional di berbagai negara Asia Timur. Tumbuh di pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Tapi di Indonesia sudah ada yang berhasil membudidayakan dengan kultur jaringan nih. Media penumbuh jamurnya adalah beras coklat yang berasal dari Cianjur. Beras coklat dikenal memiliki nutrisi tinggi daripada beras putih, mulai dari kandungan serat sampai senyawa mineralnya. Setelah itu, isikan beras sesuai takaran pada botol kaca media pertumbuhan jamurnya nanti. Beri air RO atau reverse osmosis sampai berasnya terendam. Lanjut ke proses pemasakan, sekaligus sterilisasi. Pemasakan ini dilakukan sekitar 1 jam dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah keluar dari autoclave, jadinya nasi yang sudah matang deh. Keesokan harinya bisa kita lanjutkan ke proses pembibitan. Bibit yang semula padat kita encerkan terlebih dahulu. Masukkan bibit cairnya ke setiap botol ya. Supaya pertumbuhan awalnya lebih maksimal, kita masukkan ke dalam ruang gelap dengan suhu di bawah 20 derajat dan kelembapan 80%. Kondisi seperti ini disesuaikan dengan pertumbuhan jamur Cordyceps di habitat aslinya, yaitu di dalam tanah. Siklus hidupnya begini nih teman-teman. Ngengat bertelur di rerumputan. Saat larvanya menetas, mereka bergerak ke bawah tanah. Terus, spora Cordyceps akan menyerbuki larva. Spora mulai menggigit larva yang keluar. Terus, sudah mulai tumbuh batang jamur. Nah, saat batang Cordyceps matang, dia akan menyebarkan jutaan spora. Spora Cordyceps ini akan kembali menyerbuki larva. Makanya, jamur ini dijuluki sebagai jamur zombie. Karena bisa menempel dan mengendalikan perilaku serangga. Daibak. Setelah penyimpanan di ruang gelap selama 1 minggu, sudah mulai muncul ragi nih. Yuk kita pindahkan ke ruangan kultivasi. Bersuhu di bawah 18 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 85%. Bentuk pertumbuhannya juga mengikuti cahaya lampu. Kalau tidak sesuai, pertumbuhan jamur tidak beraturan. Makanya petugas di sini rutin melakukan pengecekan dan menjaga kesterilannya. Setelah seminggu, raginya berubah warna jadi kecoklatan. Seminggu kemudian, jamur tumbuh sekitar 1 cm. Minggu berikutnya, tumbuh sekitar 3 cm. Nah, setelah 2 bulan, baru deh bisa dipanen dan langsung dikeringkan untuk bahan baku kapsul. Bagian badan jamur sampai miseliumnya bisa jadi bahan baku obat loh. Nah, yang kali ini kita pakai miseliumnya ya. Masukkan ke mesin penggilingan dulu supaya lebih mudah diekstraksi. Bubuk Cordyceps ini lanjut kita ekstraksi dengan bahan pelarut. Sebelumnya kan masih ada serat dan patinya. Nah, pelarut ini berfungsi mengambil zat aktif seperti cordycepin dan adenosin. Bahan aktif ini bisa bekerja teratur dalam tubuh supaya imun tetap terjaga. Setelah menjadi cairan, kita masukkan ke mesin evaporasi. Di proses ini terjadi pemisahan antara zat aktif dan bahan pelarut. Zat aktif yang kita dapat, kita masukkan ke mesin pengering bersuhu 200 derajat Celcius. Hasilnya akan keluar jadi serbuk seperti ini nih. Serbuk inilah yang kita isikan ke dalam cangkang kapsulnya. Mesin ini sudah secara otomatis mengisi kapsul sesuai takaran, membersihkan cangkang kapsul dari sisa serbuk dan pengecekan logam. Selain bentuk kapsul, jamur dan miseliumnya bisa dikonsumsi langsung loh. Tenang saja, dengan metode kultur jaringan yang steril, kita nggak perlu mencuci jamurnya kok. Kita ambil jamur langsung dari botolnya, terus seduh dengan air panas. Penggunaannya bisa sampai 4 liter air ya. Warna kuning bening saat diseduh ini adalah warna alami dari Cordycepsnya ya, bukan dari tambahan pewarna.